Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Sebagai nats firman Tuhan kepada kita hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon biarlah firman-Mu yang kami dengarkan kami bisa mengerti dan memahami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati kami agar kami mendapatkan pengertian dan hikmat atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya akan menyapa kita semuanya, Salam. Saya yakin dimanapun Bapak Ibu berada saat ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini dunia termasuk negara kita Indonesia dihebohkan dengan adanya yang namanya virus corona. Virus ini penyebarannya sangat cepat sekali, di mana penyebarannya terjadi ketika orang kontak satu dengan yang lain yang sudah terkena virus corona ini. Sehingga kalau kita melihat dalam berita akhir-akhir ini, tidak sedikit orang yang sudah menjadi korban. Ada yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan tidak sedikit pula yang saat ini sudah meninggal akibat daripada virus corona ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, berbagai upaya, langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah negara kita di Indonesia, dalam hal pencegahan daripada virus corona atau virus COVID-19 ini. Salah satu langkah pemerintah di negara kita Indonesia adalah dengan memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tetap di rumah dan menghindari tempat-tempat keramaian atau kerumunan. Maka beberapa waktu yang lalu Presiden kita Indonesia memberikan keputusan agar setiap orang itu menghindari kerumunan dan juga supaya setiap orang menghindari tempat-tempat umum. Dalam keputusan itu termasuk tempat-tempat ibadah juga ditutup agar terhindar daripada kerumunan. Keputusan daripada Presiden kita Republik Indonesia, maka gereja, organisasi gereja dalam hal ini PGI merespon baik, sehingga melalui ketua umum PGI memberikan juga himbauan kepada gereja-gereja agar minggu tanggal 22 dan 29 bulan Maret ini dialihkan fungsinya ke ibadah masing-masing. Yang biasanya ibadah di gereja, jadi untuk tanggal 22 dan tanggal 29 diharapkan dihimbau supaya ibadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, dalam keputusan ini ada banyak yang pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ada juga orang yang berpikir bahwa untuk penanganan COVID-19 ini cukup dengan iman saja, karena menurutnya Tuhan sanggup untuk menyelamatkan umatnya. Ada juga orang yang berpikir bahwa dalam penanganan COVID-19 ini
tidak cukup hanya dengan iman saja, tetapi kita juga sudah diberikan hikmat oleh Tuhan. Maka hikmat juga kita pakai, karena menurut mereka juga hikmat adalah bagian daripada iman. Pada saat hari ini saya tidak mau membahas mana yang benar dan mana yang salah dalam tanggapan-tanggapan ini. Tetapi saya hanya mau bilang bahwa kita sebagai warga negara yang baik, mari kita mengikuti himbauan pemerintah. Terlepas daripada apakah langkah ini bisa menjamin akan berhentinya virus corona ini atau tidak, maka yang penting dulu kita mengikuti himbauan daripada pemerintah kita Indonesia. Karena pemerintah juga adalah bagian daripada hamba-hamba Allah. Karena tidak ada pemerintah tanpa seizin Allah. Saudara-saudara, sebagai nama minggu kepada kita saat ini adalah letare, yang artinya adalah bersorak-sorai atau bersukacita. Penggunaan kata ini kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-10a, di mana dikatakan di situ, bersorak-sorailah hai Yerusalem, bersukacitalah karenanya. Saudara-saudara, dalam minggu letare ini kita diajak agar kita selalu bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, nama minggu hari ini yaitu ajakan bersukacita, ada juga kaitannya dengan khotbah hari ini, di mana khotbah hari ini juga mengajak kita untuk bersukacita. Nats khotbah kepada kita hari ini adalah terambil dalam Mazmur. Mazmur ini merupakan tulisan daripada Daud dan juga orang lain. Jadi kitab ini ditulis sekitar kurang lebih abad ke-10 sampai 5 sebelum Masehi. Jadi garis besar atau tema besar daripada kitab ini adalah nyanyian dan doa ucapan syukur kepada Tuhan, di mana tujuannya adalah menghimbau agar setiap orang supaya mengungkapkan rasa mereka kepada Tuhan melalui syukur, pujian, dan doa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita melihat nats firman Tuhan sebagai khotbah hari ini, yaitu pasal 69 di Mazmur ini. Ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Mazmur tulisan daripada Daud dan juga orang lain. Jadi kitab ini ditulis sekitar kurang lebih abad ke-10 sampai 5 sebelum Masehi. Jadi garis besar atau tema besar daripada kitab ini adalah nyanyian dan doa ucapan syukur kepada Tuhan, di mana tujuannya adalah menghimbau agar setiap orang supaya mengungkapkan rasa mereka kepada Tuhan melalui syukur, pujian, dan doa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita melihat nats firman Tuhan sebagai khotbah hari ini, yaitu pasal 69 di Mazmur ini. Ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kalau kita melihat dalam konteks ini, pemazmur sedang mengungkapkan rasa penderitaannya kepada Tuhan. Sehingga walaupun juga dia menderita, tetapi dia masih berjanji untuk memuji Tuhan. Dia masih bisa berjanji untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia percaya juga bahwa Tuhan akan menolongnya. Sehingga dia memberikan himbauan-himbauan untuk selalu bersukacita. Maka saudara-saudara, saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah ada sukacita bersama Tuhan. Mengapa ada sukacita bersama Tuhan itu saudara-saudara? Yang pertama adalah sebab Dia yang memberikan kehidupan. Kita bisa melihat itu dalam ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah.
Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Jadi dalam ayat 33 ini, pemazmur meyakini bahwa orang yang rendah hati yang selalu mencari Allah itu akan mendapatkan kehidupan yang daripada Allah. Karena dia yakin dan percaya bahwa Allah itu sanggup memberikan kehidupan. Makanya dia bilang, biarlah hatimu hidup kembali. Sehingga karena kepercayaannya, karena dia yakin bahwa Allah sanggup memberikan kehidupan, makanya tidak heran saudara-saudara, walaupun dia menderita, walaupun banyak derita, banyak sengsara yang dia alami, kita bisa melihat dalam pasal 69 ini, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-37, kalau Bapak Ibu membaca, maka walaupun menderita, dia selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya dalam ayat 30, 31 dan 32 di situ, yang pertama 30 dia mengatakan bahwa dia tertindas. Yang ke-31 dia masih bisa berjanji untuk selalu memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, bahkan mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Bahkan di ayat 32 dikatakan itu lebih baik daripada sapi jantan dan lembu jantan. Jadi saudara-saudara, di ayat yang ke-33 bahkan dia masih bisa memberikan himbauan kepada orang lain agar selalu rendah hati, agar selalu bersukacita. Karena kenapa? Dia yakin dan percaya bahwa hanya Allah itu yang sanggup memberikan kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin dan percaya hanya Allah lah yang sanggup memberikan kehidupan kepada kita. Kita diberikan kehidupan yang kekal, kita diberikan kehidupan yang abadi, kita diberikan kehidupan di dunia akhirat, di mana Tuhan menyelamatkan kita, bahkan nyawanya dia berikan kepada kita. Tapi kita juga percaya Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan kita di dunia ini. Apapun yang terjadi kepada kita di dunia ini, ketika kita pun atas izin Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan berkehendak untuk memanggil kita kembali, maka kita percaya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, apapun yang terjadi saat ini, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, karena Allah bersama dengan kita. Tetapi jangan lupa juga kita harus memakai hikmat, karena hikmat itu adalah bagian daripada iman. Yang kedua saudara-saudara, apa alasan saya berkata bahwa ada sukacita bersama dengan Allah? Yang kedua yaitu sebab Dia yang memperhatikan orang lemah. Mari saya ajak kita semua untuk melihat ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Ayat 34 berkata, "Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya." Dalam ayat 34 ini ada dua kalimat yang menarik saudara-saudara, di mana ada dua pernyataan iman daripada pemazmur ini. Di mana yang pertama, dia percaya bahwa Tuhan mendengarkan orang miskin. Dan yang kedua adalah dia percaya bahwa Tuhan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Siapa ini orang miskin dan siapa ini orang tahanan? Orang miskin dan orang tahanan ini merupakan golongan daripada orang-orang lemah. Makanya di poin kedua ini alasan kenapa saya katakan ada sukacita bersama dengan Tuhan. Karena yang kedua adalah Dia yang memperhatikan orang-orang lemah. Saudara-saudara, saat ini mungkin Bapak Ibu merasa saat ini sedang lemah, atau saat ini merasa tertindas, atau saat ini merasa banyak sekali pergumulannya, banyak sekali tekanan, atau Bapak Ibu saat ini merasa tertawan dengan situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa kita semuanya berharga di mata Tuhan. Kita semuanya sangat disayangi oleh Tuhan. Kita semuanya sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kita semuanya sangat disayangi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan nyawanya sendiri Dia berikan kepada kita hanya untuk menyelamatkan kita ini, karena hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kehidupan ini. Marilah kita terus memuji Dia, marilah kita terus mengagungkan Dia, dan olehnya mari kita selalu bersukacita karena Allah bersama-sama dengan kita. Apapun kekhawatiran kita saat ini, bukankah dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan di situ, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ialah yang memelihara kamu.
Kita yakin dan percaya, apapun kekhawatiran kita saat ini saudara-saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Dia yang memelihara kita. Apapun yang terjadi saat ini, apapun situasi-situasi masa sulit sekalipun yang kita alami, tetapi kita percaya bahwa ada satu teman kita yang tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada, yaitu pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga saudara-saudara, apa alasan saya mengatakan bahwa ada sukacita bersama dengan Tuhan melalui nats ini? Alasan saya yang ketiga adalah sebab Dia yang bisa membangun kota. Sebab Dia yang bisa membangun kota. Ayat 36 sampai 37 saya baca. Sebab Allah menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Saudara-saudara, poin yang terakhir kenapa saya katakan bahwa ada sukacita bersama dengan Tuhan itu, yang terakhir adalah karena Dia yang sanggup membangun kota. Melalui situasi saat ini yang kita alami di negara kita Indonesia ini, bahkan dunia saat ini, melalui wabah daripada virus corona ini, banyak sekali mengalami resiko-resiko dan sebagainya, sehingga banyak negara-negara mengalami suatu pergumulan yang sangat-sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Termasuk kota kita di mana kita berada, negara kita Indonesia, bahkan dunia saat ini sedang bergumul. Bagaimana cara untuk menghadapi virus corona atau COVID-19 ini. Tetapi saudara-saudara, walaupun saat ini kota kita, negara kita Indonesia, bahkan dunia saat ini situasinya semakin kacau, tetapi kita percaya kalau Tuhan berkehendak untuk memulihkannya, kalau Tuhan berkehendak untuk menghentikan virus daripada corona ini, maka kita percaya juga bahwa itu semuanya bisa. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Marilah kita terus beriman kepada Tuhan. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Stop untuk menghakimi satu dengan yang lain. Stop untuk saling menghujat satu dengan yang lain. Stop untuk menghujat saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Tetapi marilah kita saling bergandengan tangan. Marilah kita saling mendoakan. Mari kita doakan pemerintah agar mereka memberikan kebijakan-kebijakan yang memang itu berasal daripada Tuhan. Dan mari kita mendoakan tenaga-tenaga medis khususnya di negara kita Indonesia saat ini, agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan, agar bisa menangani pasien-pasien yang ada saat ini. Dan juga agar mereka bisa mendapatkan obat atau vaksin daripada COVID-19 ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya mengajak kita semuanya, marilah kita bergandengan bersama-sama. Marilah kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita ini. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan, karena kita percaya ketika Tuhan bersama dengan kita, kita akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.